pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Diva Gustiaulia. Selama 30 menit ke depan Anda akan bersama saya Diva Gustiaulia dalam acara Diva Gustiaulia TV membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini, bocah berusia 6 tahun Ahmad Nizam Alfari ditemukan tewas di dalam karung di Kelurahan Paritokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kalimantan Barat pada Kamis 22 Agustus pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Temuan jasad bocah itu terjadi setelah sebelumnya Ahmad diduga menjadi korban penculikan. Kabid Humas Polda Kalimantan Barat, Kombes Raden Petit Wijaya, menyebut berdasarkan penyelidikan, korban selanjutnya diketahui dibunuh oleh ibu tirinya yaitu Iftahur Rahman. Petit menjelaskan peristiwa itu bermula saat korban pulang ke rumah pada Senin 19 Agustus sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Korban tiba-tiba dimarahi oleh pelaku tanpa alasan yang jelas. Korban dimarahi oleh pelaku dan dalam keadaan hujan deras, korban juga dikunci di halaman belakang rumah. Tidak boleh masuk rumah dan tidak diberi makan. Jelas Petit dilansir dari .com Sabtu 24 Agustus. Korban kemudian baru dibolehkan masuk rumah oleh pelaku pada Selasa 20 Agustus pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang melihat anak tirinya dalam keadaan lemas kemudian mengizinkan Ahmad masuk ke rumah untuk mandi. Saat melihat korban berjalan dalam keadaan lemas dan sempoyongan, pelaku tidak sabar dan mendorong korban di depan kamar mandi hingga korban terjatuh dan kepala korban pun terbentur ubin lantai kamar mandi. Namun setelah mandi, tiba-tiba kondisi kesehatan korban menurun lantaran tidak diberi makan saat pelaku keluar kamar dan melihat korban sudah susah bernafas. Lalu pelaku pun mencoba memberikan bantuan pernapasan yaitu dengan cara meniup mulut dan menekan dada korban. Saat itu kondisi napas korban pun mulai teratur. Namun tidak berselang lama, korban kembali sulit bernapas hingga pelaku kembali memberi napas bantuan berkali-kali. Ketika pelaku mendekati korban dan hendak membantunya untuk memberikan bantuan pernapasan kembali, pelaku mendapati korban sudah tidak bernapas lagi. Pelaku yang panik melihat korban tidak bernyawa lagi, kemudian menyeret jasad korban ke belakang rumah. Saat itulah mayat korban dibungkus plastik dan dimasukkan dalam karung. Pelaku langsung membungkus tubuh korban dengan beberapa plastik dan kemudian memasukkan tubuh korban ke dalam karung yang dipersiapkan, serta menyeret dan mendorong tubuh korban ke dalam celah antara dinding rumah pelaku dan tetangga sebelah atau dinding rumah orang lain. Menyebut korban sebelumnya sempat diduga diculik oleh OTK. Hal ini diduga setelah ayah kandung korban pulang ke rumah pada Rabu 21 Agustus, namun ayah korban curiga karena tidak mendapati anaknya. Pelaku lantas berbohong kepada suaminya bahwa korban sudah dijemput oleh dua orang yang tidak dikenal. Pelaku beralibi bahwa korban sudah diberikan kepada kedua orang laki-laki yang disuruh oleh ayah korban untuk menjemput korban. Mendapatkan penjelasan seperti itu dari pelaku, ayah korban percaya dan menganggap bahwa korban telah diculik. Ayah korban kemudian melaporkan ke Mapolda Kalimantan Barat atas dugaan penculikan. Namun polisi justru kesulitan melakukan penyidikan karena tidak ada bukti. Belakangan ayah korban mendapati telepon dari mertuanya yang menginformasikan bahwa korban telah meninggal. Ayah kandung korban pun melakukan pencarian hingga mendapati adanya bau menyengat di samping rumah. Mayat korban pun ditemukan di dalam karung di rumahnya di Kelurahan Paritokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kamis 22 Agustus sekitar pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Setelah dibuka, akhirnya terlihat sepasang kaki kecil yang terbungkus oleh plastik warna hitam dan hijau. Dan benar adanya bahwa kaki itu adalah kaki anak kandungnya. Ayah kandung korban kemudian melaporkan temuan itu hingga ibu tiri korban ditangkap.
Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui telah menganiaya korban hingga tewas dan menyembunyikan mayatnya di dalam karung. Pelaku sekaligus mengakui membungkus mayat korban menggunakan plastik dan karung sampai dengan menyembunyikan mayat korban di celah dinding sampai bagian dalam rumah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pelaku terancam hukuman penjara 15 tahun dan denda sebanyak 3 miliar. Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Diva Gustiaulia pamit undur diri dan sampai jumpa.